Halo guys, balik lagi dengan gue Adam. Kali ini gue pengen ngebahas salah satu tools yang baru-baru ini gue temuin nih. Apalagi buat kalian nih yang udah sejago itu pakai Excel, tapi belum jago-jago amat untuk ngolah data yang kompleks atau pakai codingan-codingan kayak gitu. Nah, tools yang gue temuin kali ini mungkin bisa menjadi solusi buat kalian. Oke, mulai penasaran? Mari kita coba buka langsung toolsnya. Ya, jadi nama platformnya itu adalah Delman Data Lab. Menarik ya, jadi kayak lagu naik delman istimewa, gue duduk di muka. Karena emang ternyata platform ini tuh adalah platform karya anak bangsa kita sendiri. Oke, kita lihat preview bentar ya. Oke, Delman Data Lab by Delman.io, welcome to new chapter. Oke, jadi basically nanti interface-nya kayak gini. Terus ternyata dia kliennya juga udah banyak, oke. Basically dia tuh hassle-free data solution ya. Jadi emang dia itu fokus buat manajemen data secara gampang dan tidak perlu coding. Oke, jadi ini adalah pricing yang mereka tawarin. Jadi sebenarnya kayak SaaS pada umumnya ya, software as service pada umumnya. Jadi mereka tawarin free trial dulu. Kalau emang udah oke, ngerasain terbantu, baru mereka kita bisa upgrade ke Pro atau Enterprise gitu. Dan ini berarti kalau kayak gini tuh berarti mereka udah yakin banget kalau emang produk mereka itu orang bakalan suka dan bakalan ngelanjutin untuk subscribe yang pro. Nice. Oke, kalau gitu kita bisa langsung sign in aja. Kebetulan aku udah ada akun, tapi kalau teman-teman memang belum ada akun, bisa langsung aja nanti sign up, masukin data teman-teman, itu gampang kok. Gitu. Yaudah kita langsung sini, sign in. Oke, username, password, karena udah ada, karena emang aku udah pernah pakai, jadi ya udah kita sign in aja. Nah, jadi interface awalnya seperti ini. Jadi cukup simple ya. Jadi karena emang ini kan tools buat data ya. Jadi nggak perlu terlalu fancy juga. Nggak masalah ya. Karena yang penting adalah dia bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh iya, sebelum kita mulai. Nah, karena ini kan manajemen data, gue udah siapin data yang bakal kita pakai di video kali ini. Ada dua data. Yang pertama itu adalah vehicle sales data. Jadi ini basically kita ada punya data sales transaction ya per hari. Terus kemudian kita ada vehicle. Jadi kayak kita tuh punya data kendaraan apa aja yang kita jual. Jadi ada manufacturer, model, class, horsepower, weight, fuel, dan price-nya. Oke, yang satu lagi kita punya new sales data, yaitu adalah data sales yang baru, yang nantinya kita akan gabungin semua datanya. Habis itu ada satu tambahan lagi, file, tapi ini lebih ke kayak file outputnya nanti sih. Jadi kita akan coba data yang udah kita combine lah. Nanti kita akan masukin ke sebuah sheet baru. Jadi gini, jadi yang akan kita lakukan untuk tes platform ini adalah kita akan coba nih gabungin dua data dari dua spreadsheet yang berbeda. Habis itu setelah kita gabungin dua spreadsheet itu, kita akan export itu lagi ke satu spreadsheet yang berbeda lagi. Jadi basically untuk proses import exportnya itu nanti kita akan pakai Delman Data Lab. Jadinya nanti harapannya output yang kita terima itu adalah data yang udah bersih, udah diolah, yang udah siap untuk dicari insight-nya lebih lanjut di Google Sheet yang baru. Kalau udah oke, kita akan langsung lanjut create new project. Oke, oh iya, aku lupa karena kita masih pakai yang free, maksimum ada 2 project. Dan sebelumnya aku udah bikin 2 project, jadi ya kalau gitu kita relakan aja salah satu untuk kita hapus. Oke, nah kalau udah kita create new. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, kita belum import data di sini ya. Kita masuk dulu ke data source yang ada di sini. Nah, ini ada 2, import sama export. Pertama kita mau import dulu data yang akan kita olah di sini. Jadi klik yang diimport ini, terus kemudian add new import connection. Oke, kita coba pilih yang Google Sheets. Kita continue. Nah, di sini kita akan diminta buat masukin link Google Sheet yang bakal kita share ke sini. Jadi ada 2 cara. Yang pertama itu, kalau emang Google Sheet-nya private, kita bisa share ke akun ini dulu, baru nanti kita kopas linknya di sini. Atau kita juga bisa
kopas link yang dia itu bisa diakses oleh semua orang. Yang penting sistemnya ini nanti dia bisa ngebaca file yang akan kita coba olah di platformnya ini. Oke, karena gue nggak mau banyak hassle ya, kita kan ada vehicle sales data. Kita tinggal klik share aja. Terus di sini kita langsung copy link aja. Jadi kayak kita anyone with the link can edit the file. Jadi kayak kita copy linknya. Habis itu kita masuk ke sini, kita paste. Terus continue. Nah, di sini kita tinggal namain aja connectionnya. Kita samain aja ya. Tadi kan vehicle sales data. Jadi namain aja sama. Vehicle sales data. Kemudian kita save. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung masuk ke project-nya. Terus kita bisa import data. Nah, kita bisa masukin, klik yang sudah kita import tadi, connection-nya. Habis itu kita namain dulu apa. Oke, karena kita mau import yang sales dulu, jadi kita masukin aja sales. Terus habis itu create node. Oke, habis itu kita klik datanya. Nah, kita import sheets-nya. Kita import sheets, klik di sini, habis itu klik import data. Nah, tadi kan di vehicle sales data itu ada dua tabel ya. Yang pertama adalah tabel sales, yang kedua adalah tabel vehicle. Karena kita baru masukin mau sales-nya dulu, oke, kita klik aja sales. Terus habis itu scene metodenya, oke, kita biarin aja kayak gitu. Save as-nya berarti kita save as sales data. Kita save. Oke, nanti bakalan muncul yang kayak gini. Berarti kalau udah kayak gini, udah oke, udah ke import. Habis itu kita bisa balik lagi ke tadi, connection node-nya yang tadi. Oke, nah, dia keluar satu node baru gini kan. Nah, kita mau tambahin lagi vehicle data. Jadi caranya sama, kita klik yang sales-nya tadi. Terus kita import sheet. Nah, ini import data. Terus kemudian ini ya vehicle. Terus kita save-nya ya, kita namanya vehicle data. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, ini vehicle datanya udah masuk. Terus kemudian udah deh, kita balik lagi ke sini. Nah, oke, kita udah berhasil import data dari Google Sheet ke halaman Data Lab. Kalau udah ke import kayak gini, udah siap untuk kita manipulasi datanya. Oke, yang pertama gue pengen nyobain salah satu fitur DDL ini, yaitu adalah sinkronisasi secara otomatis atau schedule. Jadi, ini kan kita udah punya sales data nih. Dan di sini nanti pasti karena dia sales data, dia bakalan nambah terus dong ya data-datanya. Nah, aku mau ketika kita itu nambahin sales datanya di sini, yang di dalam data lab dia akan langsung otomatis nambah juga gitu kan. Nah, itu di DDL bisa banget karena emang dia kan data management platform ya. Jadi contohnya nih, aku copy 3 data baru dari new sales data. Terus habis itu kopas di sini. Ini ada tambahan 3 ya. Jadi ada 53 data. Ini di sini 54 karena plus ada headernya. 53 data. Terus aku masuk ke project-nya. Aku coba klik di sininya. Di ini apa namanya? Datanya. Terus kemudian kita sync. Nah, ada scenes now, schedule sync. Schedule scenes, kita bisa tambahin kapan dia bakalan sinkronisasi. Kita bisa cek juga mau di repeat atau enggak, gitu kan. Atau
kita bisa melakukan sinkronisasi secara langsung, yaitu since now. Kita tinggal klik aja. Oke, sepertinya dia masih loading, jadi kita bisa cek ini. Kita klik 2 kali sales datanya. Nah, ini currently is updating. Nah, ini udah ke-update, kita cek. Nah, benar. Sekarang ada 53 row. Honda, Chevrolet, dan Mercedes ada tambahan itu. Bener nggak sih? Honda, Chevrolet, Mercedes. Oke. Oke, jadi tes pertama pas ya. Jadi dia bisa update secara real time atau secara asinkronus. Tergantung kita pengen update-nya seperti apa. Yang kedua, gue butuhin adalah gue pengen coba gabungin antara data sales baru sama data sales lama. Karena gue kan ini ada satu data sales baru. Ya anggaplah ini kita ada 2 cabang ya. Kita mau gabungin semua transaksi di 2 cabang ini jadi satu. Nah, kalau di Excel itu kan kadang harus manual ya. Jadi kayak kita tuh copy paste kayak gitu. Nah, kalau di DDL karena tadi juga udah ada sinkronisasi secara real time atau secara asinkronus. Nah, di sini kita juga bisa melakukan hal seperti itu untuk new sales data yang baru. Jadi contohnya gini. Oke, kita akan import data lagi. Jadi tadi jangan lupa import dulu di sini. Google Sheet, continue, terus kemudian new sales datanya kita share. Kita copy linknya. Kalau udah masukin ke masukin ke sini lagi, paste datanya. Oke, kalau udah kayak gini kita save aja jadi new sales data. Oke, kalau udah kita balik ke sini lagi, kita import datanya, new sales data, new sales, create node, kita masukin node baru. Nah, habis itu kita import datanya atau sheets-nya. Kita import datanya, terus habis itu kita masukin new sales, terus kemudian save as jadi new sales data. Kita save. Nah, oke, tunggu sebentar. Oke, udah selesai. Kita balik ke datanya. Kita balik ke node-nya lagi. Nanti akan muncul kayak gini nih. Nah, sekarang aku pengen nyobain untuk gabungin antara new sales data dan sales data yang udah kita punya. Kita bisa pakai fitur yang namanya combine. Ini ada combine di sini. Kita klik aja combine-nya. Habis itu kita pakai yang union karena kita mau gabungin 2 data jadi satu. Jadi yang pertama, yaudah kita langsung aja select datanya, sales data, oke. Terus kita tambahin baru lagi, namanya new sales data, oke. Udah ya, yang mau digabungin ini, terus kemudian outputnya adalah datetime customer sama. Karena tabelnya, kolomnya sama ya, jadi ya udahlah ya. Kita nggak akan otak-atik lagi. Kalau udah kayak gini, oke deh, tinggal save aja. Namanya sales data combine. Tunggu. Oke, nah. Dan salah satu yang menurut gue tuh keren banget tuh adalah ketika kita nge-combine data kayak gini, dia langsung kelihatan tuh garis-garisnya. Oh, ternyata salesnya itu ada 2 data yang kita import. Terus kemudian kalau kita combine nanti bakal ada kayak garis-garisnya untuk ngasih tahu, oh ini combinean dari sales data sama new sales data. Oke, nice kan? Nah, sekarang ini kan udah ada sales data combine nih. Nah, gue tuh pengen new sales data combine-nya ini tuh kan data sales-nya ini belum ada harganya ya. Nah, sebenarnya gue pengen tahu nih secara revenue tuh kita udah dapat berapa sih gitu.
per manufaktur mungkin ya. Kan ada manufaktur, ada model ya. Udahlah kita pakai per manufaktur dan per model gitu. Nah, sebenarnya berapa sih yang udah kejual gitu kan? Nah, di sini kan datanya belum ada. Nah, kita bisa cari tahu berapanya itu dengan cara sales datanya tadi kita combine dengan vehicle data, atau lebih tepatnya kita merge dengan vehicle data. Jadi nanti semua data sales kita akan keluar harga price-nya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan pakai fitur yang namanya merge. Nah, jadi combine, kemudian ada merge di sini. Oke, di sini nanti bakalan diminta seperti ini. Jadi kita bisa masukin yang pertama adalah sales data combine, karena kita maunya yang data yang udah di-combine. Terus kemudian kita merge dengan vehicle data. Oke, habis itu match field-nya kita pakai manufacturer dan manufacturer. Oke, karena ada dua ya, sorry. Jadi, yang pertama adalah manufacturer-nya. Kita pakai manufacturer ini. Yang di data yang kedua, manufacturer juga. Kita pakai manufacturer yang ini. Gitu. Kayaknya manufacturer doang nggak cukup sih. Karena kan tiap manufacturer bakal ada modelnya juga. Jadi kita tambahin join field-nya. Tambahin model. Kemudian di sini juga model. Nah, jadi kita akan gabung berdasarkan dua data ini yang sama. Jadi kalau dia manufacturer-nya Platimus, dia modelnya Prowler, dia bakalan ngikutin harga yang ada di sini. Kalau di sini nanti manufacturer-nya Plymouth dan kemudian modelnya Prowler. Gitu ya. Oke, kita preview dulu. Nah, udah kita preview kayak gini, kita pengen ngeluarinnya datanya apa aja. Kalau gue sih pengennya nggak usah semuanya, karena gue pengennya cuman ngelihat manufacturer, model, sama price-nya aja. Jadi kalau gitu, ini sisanya dihapus. Terus kemudian aku keluarin price-nya aja. Kalau udah, kita save join. Jadi, sales with price. Atau gue bilangnya revenue deh ya. Revenue. Nah, jadi ada satu tabel yang namanya sales with revenue. Dia gabungan antara sales data combine dan vehicle data. Tuh, enak kan ngebacanya jadinya. Oke, kalau udah kayak gini, set kita lihat datanya. Nah, di sini udah ada nih, date time, customer, manufacturer, model, terus kemudian price gitu kan. Nah, ini kayak kalau dipikir-pikir customer kayak nggak perlu ya. Aku pengen ngelihatnya manufacturer, model, dan price aja. Jadi gue pengen data yang ini kita combine berdasarkan manufacturer dan model aja kali ya. Nah, kita bisa pakai action di sini. Jadi kita cari aja group by and aggregate. Oke, di sini ada nih. Nah, kita bisa masukin aggregate. Kita mau aggregate-nya berdasarkan price ya. Terus kemudian kita mau di sum, karena kita mau cari total revenue-nya. Terus kemudian group by-nya mungkin berdasarkan manufacturer kali ya. Ya, manufacturer aja. Gitu. Ya, manufacturer aja karena aku pengen tahu manufacturer mana yang paling tinggi price-nya atau paling tinggi revenue-nya. Kita submit. Oke, kita tunggu. Nah, langsung deh kelihatan. Jadi kayak manufacturer-nya apa aja, terus kemudian sum price-nya atau total harganya itu berapa. Oke, ini kan kita udah group, terus habis itu aku pengen coba ganti nama, ini sum price-nya jadi total revenue gitu kali ya. Nah, di sini ada yang namanya rename column action. Nah, kita bisa rename kolomnya di sini. Sum price kita rename jadi total revenue. Kita submit. Oke, tunggu dulu. Nah, jadilah total revenue dan manufacturer. Oke, kayaknya kurang satu hal deh. Iya, benar. Yaitu sort. Jadi kita mau sortir aja ini datanya dari gede ke kecil. Di sini kita ada action sort.
sort action. Nah, kita pilih sort actionnya. Terus kemudian ada total revenue, descending. Oke, descending karena kita mau dari besar ke kecil. Nah, oke. Udah deh, jadi kita punya data manufacturer dan data total revenue. Sekarang, kalau udah selesai kayak gini, kita mau coba balikin lagi data yang udah kita olah di sini tadi ke Google Sheet lagi, karena kita mau olah lagi di sana insights-nya, kita bisa nanti visualisasi data pakai Data Studio. Makanya kita coba ekspor lagi ke Google Sheet. Nah, cara ekspornya kurang lebih sama kayak import. Jadi kita klik dulu ini datanya, terus kemudian di sini ada more option. Oke, nggak cuma ekspor ya, kita sebenarnya kita bisa download juga. Jadi kayak contoh nih, aku contohin yang download dulu deh ya, download. Kita bisa pilih datanya apa, Excel. Kita tinggal input name-nya apa, sales with revenue. Kita download deh. Nah, udah ke download. Atau kita bisa yang namanya export data. Nah, export, create new export. Nah, di sini kita harus masukin dulu data. Jadi kita harus konekin dulu data Google Sheet kita yang mau kita export ke platform yang ini lagi, ke platform yang ini. Jadi kayak importnya tadi, tapi kita untuk export gitu ya. Jadi kita masuk ke export di sini. Nah, kita add new connection, Google Sheet. Nah, sama seperti tadi, kan mau export di sini ya. Ini ada dua tab kayak gini, tapi ini abaikan aja. Kita coba share, copy link, dan di sini ada datanya kan. Abaikan aja, karena kan kita mau pakai fitur export, kemudian kita bisa memilih datanya untuk di drop dulu, baru ditambahin. Oke, kita paste di sini. Save connection-nya final sales data. Oke. Kalau udah, kita masuk ke node yang tadi. Kita klik sales revenue-nya. Kita masuk ke more option, export data. Create new export. Select destination-nya, final sales data. Nah, select sheet-nya kita pakai sheets yang adalah sales by manufacturer ya. Karena kan ini basically ya sales by manufacturer. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi, export metodenya kita bisa append new data atau drop all data before inserting. Jadi karena yaudah ya, kan data yang kita punya itu semuanya udah ada di sini. Jadi sebelum kita insert, yaudah data yang ada di spreadsheet kita hapus aja semuanya dulu, baru dimasukin data yang baru yang ada di sini. Oke, kita bisa save langsung. Oke, tunggu sebentar. Nah, berhasil deh. Jadi nanti bakal ada informasinya di sini kayak gini. Jadi kayak final sales data ini udah diekspor, udah berhasil pada 2 Juli 2022 tanggal 8.40. Nah, untuk tanggalnya ini kita pakainya UTC ya, kalau yang di sini masih belum waktu Indonesia. Jadi be mind tolong perhatikan itu. Terus kemudian sisanya ya udah sih, kalau nanti kita mau refresh atau kita mau export lagi sekarang, export now itu juga bisa gitu. Kalau udah kayak gini, kita bisa cek final sales data tadi. Nah, keluar deh manufacturer total revenue dari data yang sudah kita punya di DDL tadi. Oke. Nah, gimana? Cukup menarik kan DDL ini? Jadi gue kebayangnya ya, jadi DDL ini bisa kita pakai buat ngolah data secara lebih lebih kompleks dikit lah ya gitu. Dan nantinya
untuk kita bisa ekspor lagi ke, kalau yang ini kan tadi Google Sheet ya, kita bisa ekspor lagi ke Google Sheet dalam bentuk yang lebih udah siap untuk kita olah-olah lagi ke visualisasi atau ke kita cari insight-insight lainnya guys. Terus kemudian ada fitur sinkronisasi juga yang bakalan ngebuat data kita selalu update. Jadi nggak perlu khawatir kalau emang data kita nanti nambah-nambah terus. Pakai ini semuanya bakalan tetap bisa dijalani. Nah, kalau teman-teman penasaran, langsung aja masuk ke websitenya Delman Data Lab, yaitu adalah delman.io. Dan kemudian kalau teman-teman penasaran apa aja yang bakalan mereka bikin selanjutnya, bisa follow aja Twitter atau ya sosial media mereka gitulah. Tapi gue lebih rekomen kalau teman-teman itu nge-follow Twitter founder-founder mereka aja sih. Jadi ya mereka tuh cukup sering ngasih insight-insight menarik terkait platform startup Indonesia dan metadata kayak gini. Dan thank you semuanya udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan semoga informasinya itu bisa membantu teman-teman, apalagi teman-teman yang emang bekerja di dunia data. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.